Assalamualaikum semuanya. So cumi, ini tuh sosis cumi terus dililit mie, rasanya enak banget, lebih crispy. Menurut aku sosis ini tuh kalau dibentuk kayak gini tuh enaknya tuh jadi double-double. Apalagi kalau dijual di sekolah-sekolahan pasti bakalan rame banget ya teman-teman ya. Cara pembuatannya simple tapi butuh trik, hasilnya banyak, dan ini tuh modalnya murah meriah teman-teman, cuma 20 ribuan aja. Porsinya tuh jadinya 42 piece. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin mie kering. Aku pakai merek Mie Eko ya. Kita langsung aja siapin air panas, dipastiin lagi air panasnya benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih, kita langsung aja masukin minyak. Kita masak minyak tuh jangan terlalu lama, kurang lebih 2-3 menit. 3 menit itu maksimal ya teman-teman ya. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik biar matangnya merata. Kenapa harus pakai Mie Eko teman-teman, nggak pakai mie burung dara ataupun yang lainnya? Menurut aku kalau pakai mie ini harganya selain dia murah cuma 2.500 dapat 2, dia nanti setelah digoreng dia tuh crispy-nya crispy empuk gitu loh teman-teman, bukan crispy yang keras. Jadi kalau teman-teman mau buat jajanan apapun deh, kalau mau pakai mie mending pakai Mie Eko ini. Menurut aku teksturnya tuh bener-bener garing banget. Ini kalau udah 2-3 menit, pokoknya jangan nunggu lama-lama, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya teman-teman ya. Dan dipastiin lagi minyak tuh semuanya kerendam kayak gini. Ini setelah minyak ditiriskan, kita tunggu sampai minyak dingin. Sambil nunggu minyak ini tuh dingin, kita lanjut aja siapin bahan yang lainnya. Hati-hati ya teman-teman ya masaknya ya, biar dia tuh nggak hancur gitu loh. Soalnya kalau hancur nggak bakal bisa dililitin sih. Selanjutnya di sini aku udah siapin bahan terakhir atau bahan kedua dan bahan selanjutnya yaitu sosis. Aku tuh pakai merek Ngetop ya teman-teman ya. Ini kemarin kalau nggak salah aku tuh beli harga 18.500, dapatnya tuh sekitaran 21 piece. Dan untuk satu piece-nya ini tuh aku bakalan bagi dua ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja. Ini kita ambil satu sosis, terus kita belah kayak gini, hati-hati. Setelah itu jangan lupa plastiknya dibuang, soalnya ini masih ada plastiknya. Sorry, ini piring aku agak basah karena keluar dari ini kan, dari kulkas gitu loh teman-teman, esnya mencair jadi ada airnya. Ini kalau bisa jangan kena air sama sekali. Jadi ini air di piring aku bakalan buang dulu, soalnya kalau ada airnya nanti minyak tuh nggak bisa nempel teman-teman. Lanjut di sini untuk tusukannya aku udah siapin tusukan sampel atau tusuk sampel. Kalau teman-teman gak ada tusuk sampel seperti yang aku punya, bisa pakai tusuk sate. Kenapa aku pakai tusuk sampel? Selain dia tuh lebih panjang, dia tuh lebih murah teman-teman. Jadi kenapa aku pakai tusuk ini, karena lebih hemat. Dan di sini untuk sosisnya setelah ditusuk aku bakalan kayak kasih potongan gitu loh di atasnya biar berbentuk cumi, kan judulnya so cumi gitu kan, sosis cumi terus ada mie-nya gitu kan. Jadi ini kita tusuk dulu sekali kayak gini, jangan terlalu ujung ya teman-teman ya. Kita sisain sedikit sosisnya terus kita potong seperti ini biar ada bentuk cuminya gitu loh. Tuh kayak gini bentuknya doang yang cumi ya. Untuk sosisnya pakai sosis sapi. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tusuk sampel sosis seperti yang aku punya, boleh ya cek link di deskripsi. Sekarang tuh apa-apa udah bisa beli di online teman-teman, walaupun frozen food seperti ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ini caranya seperti di video aja, gampang banget dan bisa dipraktekin di rumah. Pelan-pelan aja biar dia tuh nggak kebablasan gitu loh. Kalau udah disiapin sosisnya, kita langsung aja ambil mie yang udah kita tiriskan. Ini tuh udah mulai hangat gitu ya. Dan di sini kalau teman-teman pengen ngegulungnya cepet, kita langsung ambil 3 atau 4 helai gitu dan kita langsung aja lilitin seperti di video. Ngambilnya pelan-pelan ya teman-teman ya, karena tadi tuh aku ngambilnya nggak pelan-pelan, minyak tuh patah teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, seharusnya sih dia bisa langsung ke ujung ya, cuman karena dia patah jadi ya udahlah. Kita selipin dulu di sini. Kita lanjut ambil beberapa helai lagi dan kita lilitin di bagian yang belum kena lilitan tadi. Tuh
Sebenarnya ini tuh segini aja cukup ya, cuman karena ini udah terlanjur jadi kita langsung aja gulung abis dan kita lilit-lilitin lagi biar nanti pas digoreng tuh nggak ambiar. Jadi deh so cumi aku. Kita ulangin sekali lagi ya, ngambilnya jangan satu helai teman-teman, soalnya kalau satu helai nanti nggak kelar-kelar kita buatnya, jadi langsung 3 atau 4 helai gitu. Ini kalau kalian bisa konsisten gitu ya, 3 helai 2 bungkus atau 2 keping mie tadi tuh cukup buat 42 piece ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, cuman karena mie aku tuh banyak yang patah-patah gitu loh teman-teman, jadi kalau teman-teman beli mie dipastiin lagi mie nya kokoh, jadi pas buat ini tuh nggak butuh mie lebih banyak lagi itu loh. Dan ini dia hasilnya. Pokoknya untuk satu resep ini kalau kalian bisa ngebagi mie nya dengan rata bisa jadi 42 piece, cuman karena ada beberapa kendala kayak mie nya tuh banyak yang copot, terus aku ada sebagian yang besar kecil gitu, jadi ini tuh untuk satu resep yang aku buat tuh jadinya cuman sekitaran 32 piece. Dan kalau udah selesai dibentuk semuanya, kita langsung aja siapin penggorengan ya. Jadi ini nggak perlu dimasukin freezer, bisa langsung siap goreng, tapi dipastiin lagi minyaknya benar-benar panas biar pas kita ngegoreng minyak tuh dia nggak ambiar gitu loh teman-teman. Jadi kalau langsung panas dicelupin dia langsung ngeset, dia nggak bakal ambiar-ambiar lagi. Kita goreng secukupnya aja ya, sisanya bisa di frozen. Jadi kalau teman-teman pengen stok di rumah nih bisa ya teman-teman ya, jadi setelah dililit-lilitin nggak perlu digoreng, langsung aja disimpan di freezer, dia bakalan awet berbulan-bulan, asal tempatnya yang bagus atau rapi aja sih, yang ketutup gitu loh teman-teman. Ini jangan banyak-banyak digerakin biar minyak tuh nggak ambiar gitu loh teman-teman. Jadi nunggu minyak set dulu baru kita balik-balik, kita goreng sampai dia tuh bener-bener matang. Aku bakalan goreng dia tuh agak kokoh gitu loh, jadi nanti setelah digoreng dia tuh nggak gampang kempes gitu. Tuh kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya, cakep banget. Dan aku bakalan kasih resep saus encernya karena kemarin aku janji pengen buatin buat kalian, jadi kita langsung aja buat saset gitu ya untuk saus encernya ya. Di sini aku udah siapin saus sambal merek dari Melwis. Aku bakalan kasih secukupnya aja, jadi nggak perlu pakai sendok-sendokan teman-teman, jadi kita langsung aja tuang secukupnya, seperlunya kita aja. Setelah itu kita kasih air sedikit-sedikit sampai tekstur yang kita inginkan gitu loh. Insya Allah walaupun kita ngasih airnya kebanyakan, dia nggak ngurangin rasa teman-teman, menurut aku masih ada rasanya gitu loh, enak banget. Ini untuk airnya pakai air mateng ya, biar kita nggak perlu masak-masak lagi. Kalau sausnya udah jadi, kita langsung aja siap celup. Kalau teman-teman butuh rekomendasi saus seperti yang aku punya, untuk rekomendasinya ada di deskripsi ya. Insya Allah Melwis itu enak banget sih, aku udah beberapa kali beli itu dan beli lagi karena emang enak dan murah. Ini udah aku celup, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku kayak lebih crispy, enak. Anak aku aja yang awalnya nggak suka sosis ini kayak bosen gitu loh, setelah aku buat kayak gitu jadi nggak bosan lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Buat teman-teman yang udah cobain jangan lupa untuk komen-komen di bawah ya, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.